suara Prabowo turun, suara Anies Baswedan turun, Ridwan Kamil dan Ganjar naik. Apa iya memang begitu? Coba kita lihat sama-sama. Beberapa waktu yang lalu ada pemberitaan yang cukup ramai tentang rilis dari sebuah lembaga survei indikator, yaitu rilis elektabilitas calon presiden dan apa hubungannya dengan penanganan COVID oleh beberapa kepala daerah. Yang ramai diberitakan itu tentang beberapa tokoh yang mengalami kenaikan dan penurunan suara. Dari berita itu kita bisa lihat ada dua tokoh yang beberapa waktu lalu memiliki posisi cukup tinggi di dalam lembaga di dalam survei atau data yang dimiliki oleh lembaga survei indikator, itu seperti Prabowo dan Anies Baswedan itu mengalami penurunan. Kemudian ada tokoh-tokoh juga seperti Ridwan Kamil dan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Jawa Tengah, yang mengalami kenaikan suara. Nah, secara umum sebenarnya kita bisa melihat memang ada tren baru yang ditunjukkan oleh data ini. Kalau saya sebutkan satu persatu, yang pertama itu adalah data elektabilitas. Mungkin bisa dilihat di tabel begitu. Posisi pertama itu Prabowo Subianto 14,1%, Ganjar Pranowo 11,8%, Anies Baswedan 10,4%, Ridwan Kamil 7,7%, Sandiaga Uno 6%, AHY 4,8%, Khofifah 4,3%, Mahfud MD 3,3%, dan beberapa kandidat atau beberapa calon yang suaranya 0,1%. Undecided dari data yang diambil oleh indikator pada bulan Mei 2020 ini, orang yang belum menentukan pilihan, itu ada 32,3%. Jadi ada beberapa hal yang mungkin menarik untuk kita lihat dari data ini. Yang pertama, itu dari 5 besar, itu ada beberapa tokoh yang terpental. Kalau kita bandingkan dari survei yang diambil oleh lembaga yang sama pada bulan Februari. Pada bulan Februari, 5 besar dari lembaga survei ini, 5 besar elektabilitas dari lembaga survei ini adalah Prabowo di angka 22,2%, yang kedua Anies Baswedan 12,1%, Sandiaga Uno 9,5%, Ganjar Pranowo 9,1%, AHY 6,5%. Dari survei bulan Mei yang baru saja dirilis beberapa waktu yang lalu, ada satu nama yang terpental dari daftar itu, yaitu Ketum Demokrat sekarang ini, yaitu AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, yang pada survei bulan Februari lalu itu di peringkat kelima dan sekarang tidak masuk di 5 besar. Yang kedua, kita juga menemukan ada 3 tokoh yang suaranya turun dan 2 tokoh yang suaranya naik. Prabowo Subianto, dari data yang diambil kita bandingkan antara bulan Februari dan bulan Mei, itu Prabowo turun 8,1%. Anies Baswedan turun 1,7%. Sandiaga Uno turun 3,5%. Sementara ada 2 tokoh yang naik, yaitu Ganjar Pranowo naik 2,7%, Ridwan Kamil naik 3,9%. Sekarang bagaimana cara kita sebenarnya membaca data ini? Saya ingin menawarkan, tentunya rekan saya yang ada di lembaga survei indikator sudah melakukan rilis, sudah membahas, dan mungkin Anda juga sudah membaca bagaimana cara mereka membaca data itu. Tetapi saya ingin membantu Anda, saya ingin mengajak Anda untuk membaca dari cara yang lain. Bagaimana cara Anda membaca data-data itu? Bagaimana cara Anda membaca angka-angka itu? Konsep yang harus Anda lihat pertama kali dalam membaca data-data itu, Anda harus memahami konsep yang bernama margin of error atau margin kesalahan begitu ya. Nah, setiap data itu punya
punya margin of error tersendiri, begitu. Margin of error ini gunanya apa? Gunanya untuk membaca kualitas rentang kenaikan atau penurunan data elektabilitas. Jadi seberapa baik naik atau turunnya itu harus dilihat dari margin of errornya. Contoh begini, kalau ada kandidat A itu suaranya 6%, begitu ya. Jadi kalau katakanlah dalam sebuah survei suara kandidat A ini 6% dan margin error dari survei itu 2%, itu realnya secara teoritik suaranya itu bisa plus minus 2%. Jadi suara awal plus minus margin of error. Suara awal 6%, margin of errornya 2%, artinya realnya secara teoritik suara dia bisa 6 kurang 2 atau 6 plus 2. Artinya rentang suara dia adalah 4% atau 8%. Hubungannya apa? Kita perlu memahami margin of error ini dengan membaca data-data kenaikan atau penurunan elektabilitas ini. Ingat, di dalam survei yang dirilis ini, margin of errornya itu 2,9%. Ya, artinya kalau ada orang yang memiliki suara 10%, itu artinya dia suaranya adalah 10 kurang 2,9 atau 10 plus 2,9%. Kenaikan atau penurunan itu dianggap berkualitas, artinya benar-benar naik atau benar-benar turun, itu sesungguhnya dalam konsep margin of error ini, kalau dia itu ada di atas 2 kali margin of error. Jadi kalau 2,9 itu artinya kenaikan atau penurunan itu dianggap betul dia berkualitas naik atau betul dia berkualitas turun kalau dia ada di dalam rentang 2 kali 2,9% atau intervalnya itu berarti hampir 6%, 5,8%. Nah sekarang lihat saja dua data ini. Margin of error 2,9%. Dikatakan Anies Baswedan itu turun 1,7%. 1,7% penurunannya, margin of errornya 2,9. Jadi ini penurunan yang biasa-biasa saja. Bisa kita katakan sebenarnya hampir tidak terlalu jauh penurunannya. Begitu juga dengan kenaikan. Ganjar Pranowo itu naik 2,7%. Artinya itu tidak terlalu jauh dari margin of error. Sehingga sebenarnya kalau secara teoritik baik kenaikan maupun penurunannya itu bukan kenaikan atau penurunan yang istimewa dari sisi margin of error. Dan itu membawa kita pada konsekuensi selanjutnya, yaitu data itu menyebutkan bahwa kenaikan atau penurunan dari 5 besar orang yang ada tadi itu sebenarnya tidak terlalu jauh. Akibatnya urutan 1, 2, 3, 4, dan 5 secara strata peringkat itu sebenarnya sama-sama saja. Nah, kalau Anda melihat misalnya Prabowo itu elektabilitasnya 14,1%. Ganjar Pranowo itu 11,8%. Itu artinya apa? Kalau 14,1 dikurangin margin of error yang hampir 3%, itu kan artinya posisi Prabowo dan Ganjar itu sama. Atau Ganjar dengan Anies Baswedan. Ganjar itu 11,8%, Anies Baswedan 10,4%. Margin of error-nya berapa? Margin of error-nya 2,9%. Itu artinya 11,8 kurangi 2,9 atau 10,4 suaranya Anies ditambah 2,9, itu mereka dalam rentang interval yang sama. Artinya terutama untuk posisi 2, 3, 4, dan 5 itu mereka dalam rentang peringkat yang sama. Tidak terlalu berbeda jauh. Nah, selanjutnya kita bisa melihat data juga ya, atau mungkin kita mulai dari melihat pemberitaan bahwa dikatakan beberapa kepala daerah ini mengalami kenaikan elektabilitas yang pesat. Tetapi kalau kita melihat data, saya ingin mengajukan cara pandang yang agak berbeda. Menurut saya justru di sini ada data elektabilitas yang perlu dijadikan warning, terutama oleh para kepala daerah. Bagaimana mereka melihat secara kritis data ini. Ya. Apa yang saya maksud? Kalau Anda bandingkan, nanti kita bandingkan antara suara
kandidat atau capres pada bulan Februari dan suara kandidat atau capres pada bulan Mei itu lebih kelihatan. Saya ambil contoh, Prabowo Subianto pada bulan Februari 2020 itu suaranya 22,2%. Lembaga indikator kemudian merilis suara Prabowo Subianto itu 14,1%. Itu artinya Prabowo turun 8,1. Sandiaga Uno itu dari 9,5% pada bulan Februari turun menjadi 6,0% atau 6%. Itu artinya turun 3,5%. Tapi yang aneh, Prabowo turun 8,1%, Sandiaga Uno turun 3,5%. Itu suaranya tidak lari ke kepala daerah. Justru suara undecided, orang yang belum menjatuhkan keputusan, belum menentukan pilihan, itu naik dari 20,3% ke 32,3%. Jadi naik 12%. Jadi mereka yang turun suaranya dari Prabowo, turun suaranya dari Sandiaga Uno, dugaan saya sebagian besar mereka akan lari ke undecided begitu. Jadi bukan lari ke kepala daerah tadi. Itu juga yang menjelaskan kenapa kok kepala daerah tadi walaupun naik tapi naiknya tidak di luar dari interval margin of error yang 2,9% tadi. Akibatnya menurut saya ini adalah pesan atau warning bagi kepala daerah. Kenapa kalau Anda bayangkan dari bulan Maret, April, Mei hingga Juni itu hampir 10 kepala daerah, hampir semua kepala daerah maksud saya yang ada di dalam data-data tadi itu mereka mendapatkan limpahan perhatian publik yang luar biasa, mendapatkan exposure media yang luar biasa, ya. Tetapi kok kenaikannya tidak berlipat-lipat. Tidak ada misalnya suaranya mendekati 15%, tidak ada suaranya yang mendekati 20%, tidak ada yang terlalu dominan. Kenaikannya itu biasa-biasa saja. Itu artinya apa? Itu artinya di saat misalnya orang seperti Prabowo dan Sandi yang mereka bukan kepala daerah, itu mereka tidak memiliki exposure media dan perhatian publik yang sama, sehingga mungkin saja suaranya itu turun, tetapi suaranya itu tidak lari ke kepala daerah. Kenapa demikian? Nah, kalau kita secara jujur mencoba mengamati sama-sama, ini kan problem wabah COVID-19 ini sampai detik ini belum selesai. Dan sebagian besar pendekatan yang diambil oleh kepala daerah, ya, dan itu sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, terjadi juga di banyak negara, itu adalah pendekatan yang sifatnya itu adalah semacam pendekatan yang sementara saja. Saya contoh baksos, ya, atau bantuan sosial. Ini kan sebenarnya kebijakan yang hanya meringankan beban ekonomi secara sementara. Tetapi gangguan dari wabah ini sendiri, ya, terhadap jalannya roda ekonomi itu sampai detik ini belum ditemukan solusinya. Itu satu. Yang kedua, secara kesehatan kita bisa melihat banyak negara yang berhasil atau sukses menekan COVID ini dengan lockdown atau karantina, seperti di Korea Selatan. Tetapi begitu mereka melonggarkan lockdownnya, ancaman adanya gelombang kedua peningkatan kembali penderita COVID-19 itu nyata dan itu terlihat. Dan itu terjadi sekarang ini di Korea Selatan. Setelah sebelumnya bulan lalu itu mereka menyatakan Korea Selatan itu relatif bersih dari COVID. Sekarang ini angka penderita COVID setelah lockdown itu dibuka itu kembali memasuki 2 digit. Kenapa? Karena memang secara real jadi ancaman ekonomi dan ancaman kesehatan itu dua hal yang sampai detik ini masih dirasakan oleh publik belum bisa diselesaikan secara optimal oleh kepala daerah. Itulah menurut saya yang menyebabkan mengapa kenaikan dan penurunan survei elektabilitas yang dilakukan oleh lembaga indikator tidak menunjukkan, menurut saya ini ya, semua orang tentu boleh berbeda. Tapi dari teori yang saya ketahui, penurunan dan penaikannya ini bukanlah kenaikan atau penurunan yang berkualitas.